Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video kali ini saya akan menanggapi pengajaran Pak Jonathan Setiawan mengenai persepuluhan. Nah, saya akan putarkan videonya di sini lalu kita akan tanggapi video beliau satu persatu. Oke, untuk itu silakan dengarkan videonya. Haleluya. Jadi sadarilah persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Nah, di situ beliau berkata bahwa bagi beliau ya, persepuluhan adalah cara untuk membuka pintu gerbang surga. Cara untuk membuka pintu gerbang surga bagaimana itu Pak Jonathan ya? Persepuluhan adalah cara untuk membuka pintu gerbang surga. Ya jikalau demikian, jikalau persepuluhan adalah cara untuk membuka pintu gerbang surga, maka Anda berbuat dosa saja sesuka-suka Anda, lalu Anda berikan persepuluhan, maka pintu gerbang surga akan terbuka. Ya, tetapi tidak demikian ya. Ayatnya mana pintu gerbang surga terbuka dengan cara caranya memberikan persepuluhan? Tidak seperti itu ya. Lalu di situ juga beliau katakan bahwa persepuluhan adalah cara mengkonekkan keuangannya dengan keuangan surga. Bagaimana keuangannya dikonekkan dengan keuangan surga? Di surga orang tidak pakai uang lagi. Di sana tidak ada jual beli tukar menukar ya. Tidak ada uang lagi di surga. Jadi bagaimana beliau bisa berkata bahwa persepuluhan mengkonekkan keuangannya dengan keuangan surga? Ya, persepuluhan itu untuk Tuhan, ya bukan untuk banyak orang yang mempunyai pikirannya bahwa ketika dia memasukkan persembahan di pundi-pundi, ya, maka dia akan mendapat uang ya. Tetapi bukan seperti itu. Alkitab memang katakan bahwa siapa menabur banyak akan menuai banyak dan menabur sedikit akan menuai sedikit. Tetapi itu tidak berbicara mengenai uang yang engkau berikan ya di pundi-pundi, tidak. Tetapi apa yang kau lakukan selama hidup ini ya. Maka orang kaya pasti akan kaya di surga, orang miskin pasti akan miskin di surga. Maka siapa yang memberi banyak uang di gereja maka dia akan kaya di surga. Siapa yang memberikan sedikit uang di gereja maka dia akan miskin di surga. Tidak demikian ya. Menabur yang dimaksud ini bukan uang yang kau masukkan di pundi-pundi tersebut ya. Tetapi perbuatanmu itu ya. Bagaimana beliau ini dapat berkata bahwa bagi beliau persepuluhan adalah cara untuk mengkonekkan keuangannya dengan keuangan surga. Bagaimana? Tidak ada orang pakai uang lagi di surga ya. Tidak ada jual beli di sana. Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Aduh. Parah kalau begini ini ya. Alangkah baiknya begini ya. Ketika Anda memberi, maka berilah dengan hati yang tulus tanpa mengharap imbalan ya. Dalam arti begini, banyak orang berpikiran demikian ya. Ketika dia memberi uang di pundi-pundi persembahannya, di pundi-pundi gereja, maka dia pikir Tuhan akan memberikan uang yang lebih banyak, melipat gandakan uang. Itu seperti dukun saja kalau begitu. Memang itu keharusan setiap orang untuk memberikan ya 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepadanya ya. Tetapi berikan dengan hati yang tulus, bukan supaya untuk dapat imbalan-imbalan ya. Jangan berpikir bahwa ketika engkau memberikan persembahan di gereja maka akan besar upahmu di surga. Bukan upah seperti itu. Kecuali apa yang Anda perbuat di dunia ini itu akan menghasilkan upah di surga, bukan mengenai uang yang kau taruh di pundi-pundi itu ya. Maka celakalah orang miskin kalau begitu. Karena orang miskin tidak bisa memberikan pundi-pundi yang besar ya. Memberikan persembahan yang besar di gereja. Maka mereka akan miskin di surga. Bukan seperti itu ya. Kemudian kita dengarkan lagi apa dikatakan beliau ini. Saya mau ngomong, yang Tuhan mau lakukan di dalam keuangan saudara tahun ini, Tuhan akan bawa banyak dari saudara di tempat ini. Anda sekarang masih biasa-biasa, tapi saya melihat dalam hati saya akan cukup banyak orang di tempat ini. Tuhan bawa keuangan saudara masuk ke level grade. Tuhan. Nah ini keuangan lagi. Apa yang diajarkan ini ya?
seakan-akan percaya kepada Yesus supaya kaya. Tidak demikian, memang Tuhan akan berkati kita, tetapi bukan supaya kita fokus hidup kita kepada uang, 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 uang. Seperti ini. Ini adalah pengajaran yang hanya menyenangkan telinga ya. Maka orang-orang yang memang mata duitan ya, senang akan pengajaran seperti ini. Tuhan akan membawa uang keuangan saudara Calvary Great. Tuhan Yesus ini datang menderita di dunia ya. Kenapa pikiranmu seperti itu? Di dalam Alkitab Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, ya, seorang tidak dapat mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah, karena jika demikian dia akan mengasihi yang lain dan membenci yang lain, ya. Bagaimana Anda bisa, aduh. Paulus saja bekerja dengan tangannya untuk mencukupi kebutuhannya, ya. Ingat itu. Dengan penuh penderitaan. Maka, Alkitab juga katakan kalau hanya di dunia ini engkau menaruh pengharapanmu kepada Kristus, maka ya kitalah manusia yang paling malang dari antara segala manusia. Ya. Percaya Kristus supaya dapat kaya, sukses, apa segala macam itu kan melawan dari Alkitab. Memang Tuhan akan berkati kita, mencukupkan kebutuhan kita, tidak akan membiarkan kita. Tetapi bukan supaya kita mau apa yang kita mau itu yang diberikan Tuhan, tidak. Ya. Bukan supaya engkau hidup kaya raya. Ya. Melayani Tuhan bukan seperti itu. Adapun engkau kaya, ya, engkau tidak peduli, ya, engkau memberikan semua kekayaanmu untuk orang lain, ya, membantu orang lain, sekalipun engkau bangkrut, ya, tetapi engkau percaya bahwa upahmu besar di surga, itu lebih betul. Tetapi kalau hanya datang bergereja, berjemaat supaya kaya, ya, datang setiap minggu di gereja supaya mendengarkan khotbah yang menyenangkan telinga, supaya kaya, apa gunanya itu? Engkau hanya menggunakan Yesus untuk memperkaya dirimu, memanfaatkan Yesus untuk memperkaya dirimu dengan kekayaan duniawi, ya. Bukan seperti itu. Memang di dalam Alkitab kita akan diberikan kekayaan, tetapi kekayaan hikmat, ya, berbagai kekayaan hikmat dan kebajikan. Seperti itu, bukan harta benda. Sekalipun engkau diberkati Tuhan dengan harta kelimpahan materi, engkau harus sadari itu bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Bukan untuk engkau pakai bersenang-senang di dunia ini. Tuhan tahu kepada siapa dia akan memberikan atau mempercayakan harta benda duniawi, ya. Tapi kalau hidupmu hanya fokus hidupmu kepada harta benda duniawi, ya, engkau hanya sibuk mengumpulkan harta benda duniawi, ingin kaya, itu jelas bukan dari Tuhan kalau keinginan hatimu seperti itu, ya. Tetapi kalau keinginan hatimu untuk melayani Tuhan dan Tuhan memperlengkapi engkau, ya, entah kepadamu Tuhan titipkan harta kekayaan duniawi untuk dipakai kemuliaan Tuhan, ya, itu baru benar, ya. Makanya bahaya. Saya rasa pendeta-pendeta yang hobi berbicara tentang persepuluhan di gereja, ya, justru itulah yang menipu-nipu jemaat supaya jemaat rajin memberikan persepuluhan dan mereka kaya. Seorang pendeta kalau hanya pendeta saja lalu dia kaya raya, waduh, wajib dipertanyakan dari mana dia mendapat uang kalau bukan dari persepuluhan, kan. Alangkah baiknya pendeta itu ambil 11% dari persepuluhan, lalu sisanya dipakai untuk kepentingan bersama jemaat, ya, bukan untuk golojo, rakus, ambil semua. Waduh, bagaimana ini memperkaya diri, ya. Khotbah, kalau yang mereka khotbahkan benar, itu tidak masalah, tapi ini khotbah abal-abalan, bagaimana? Apa yang mereka beritakan? Kalau mereka memperkaya jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, nah, mungkin saya bilang bolehlah mereka diperkaya dengan harta benda duniawi dari jemaat, persembahan dari jemaat. Tetapi kalau yang mereka khotbahkan hanya khotbah asal-asalan yang tidak ada hubungannya dengan salib Kristus, apa guna? Ya. Jadi sekian saja video tanggapan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.